Teori struktural adalah suatu disiplin yang memandang karya sastra sebagai suatu struktur yang terdiri atas beberapa unsur yang saling berkaitan antara yang satu dengan lainnya. Analisis struktural bertujuan untuk memberikan secara cermat dan teliti tentang semua aspek sastra dan menghasilkan makna. TU 1988, halaman 135. Setiap karya yang berhasil adalah sesuatu yang unik. Meski demikian, sebagaimana yang dialami oleh filsafat, biologi, dan kedokteran, Robert Stanton membagi teori fiksi menjadi 3 bagian, yaitu fakta cerita, tema, dan sarana sastra. Fakta cerita terdiri dari alur, perwatakan, latar, sedangkan sarana cerita terdiri dari judul, sudut pandang, gaya bahasa, tone, simbolisme, serta ironi. Stanton 2012. Alur. Secara umum, alur ialah urutan kisah-kisah yang ada di dalam cerita. Alur merupakan hal utama dalam cerita. Tidak adanya alur akan membuat kita tidak memahami seutuhnya kisah dalam cerita tersebut. Alur harusnya mempunyai bagian awal, akhir, tengah, dan akhir yang mempunyai waktu, memberikan keyakinan yang masuk akal, dan menciptakan hal-hal yang tidak terduga dan memberikan akhir yang mencengangkan. Stanton 2012, halaman 28. Hal dasar pembangun yang ada pada alur adalah konflik dan klimaks. Konflik utama menjadi inti struktur cerita dengan alur yang terus mengalir. Stanton 2012, halaman 31. Karakter. Karakter dipakai dalam dua konteks. Pertama, karakter pada individu dalam cerita. Kedua, pada campuran kepentingan emosi, prinsip moral dari individu tersebut. Stanton 2012, halaman 33. Karakter utama berkaitan dengan semua peristiwa pada tokoh utama cerita. Biasanya dari peristiwa tersebut akan menghasilkan perubahan pada individu dan karakter dan sikap kita pada karakter. Stanton 2012, halaman 33. Latar. Latar ialah tempat yang mencangkup sebuah kisah di suatu cerita, tempat yang menggambarkan tentang kisah-kisah yang sedang terjadi. Latar dapat diartikan dengan dekor. Latar juga bisa berbentuk waktu-waktu tertentu, hari, bulan, dan tahun, cuaca, atau satu periode sejarah. Walaupun tidak harus langsung merangkul seorang pelaku utama, latar juga bisa merangkul orang-orang yang dapat menjadi dekor utama. Stanton 2012, halaman 35. Tema. Tema merupakan aspek suatu cerita yang sama dengan arti dalam pengalaman manusia. Tema akan membuat cerita menjadi terfokus, menyatu, mengerucut, dan mempengaruhi. Bagian awal dan akhir cerita akan menjadi pas, sesuai, dan memuaskan dengan adanya tema. Tema ialah poin yang paling relevan dengan sebuah kisah dan detail sebuah cerita. Stanton 2012, halaman 36-37. Sarana-sarana sastra. Sarana sastra atau biasa disebut literary device merupakan cara yang digunakan pengarang dalam memilih serta menyusun detail cerita menjadi pola bermakna. Menurut Nurgiantoro, tahun 2010, halaman 25. Di dalamnya terdapat yang pertama, judul. Judul biasanya selalu relevan terhadap karya yang diambilnya, menjadikan keduanya menjadi satu kesatuan. Pendapat seperti ini diterima jika judul mengarah pada karakter utama dan latar tertentu. Tetapi, jika judul mengarah pada detail yang tersebut mengacu pada satu detail yang tidak menonjol, judul demikian menjadi petunjuk makna cerita. Menurut Stanton, tahun 2012, halaman 51. Selanjutnya terdapat sudut pandang. Sudut pandang merupakan tempat kita memahami setiap peristiwa pada cerita. Dari sisi tujuan, sudut pandang terbagi menjadi 4 tipe, yaitu yang pertama,
Orang pertama utama. Sang karakter utama bercerita dengan kata-katanya sendiri. Yang kedua, orang pertama sampingan. Cerita dituturkan oleh satu karakter bukan utama atau sampingan. Yang ketiga, orang ketiga terbatas. Pengarang mengacu pada semua karakter dan memosisikannya sebagai orang ketiga, tetapi hanya menggambarkan apa yang dapat dilihat, didengar, dan dipikirkan oleh satu orang karakter saja. Yang keempat, orang ketiga tidak terbatas. Pengarang mengacu pada setiap karakter dan memosisikannya sebagai orang ketiga serba tahu. Menurut Stanton, tahun 2012, halaman 53-54. Selanjutnya ada gaya. Gaya merupakan cara yang dilakukan pengarang dalam menggunakan bahasa. Walaupun tiga pengarang memakai alur latar karakter sama, namun hasil tulisan akan tetap memiliki perbedaan. Secara umum, perbedaan tersebut terdapat pada bahasa dan meluas di aspek lainnya seperti kerumitan, ritme, detail, humor, kekonkretan, banyaknya imaji, dan metafora. Menurut Stanton, tahun 2012, halaman 61-62. Simbolisme. Pengertian simbolisme menurut Stanton tahun 2007 halaman 64 merupakan detail-detail konkret dan faktual yang menciptakan gagasan serta emosi pada pikiran, yaitu simbol. Dalam fiksi, simbolisme dapat memunculkan 3 efek yang setiap efeknya bergantung pada bagaimana simbol bersangkutan digunakan. Pertama, sebuah simbol yang muncul pada satu kejadian penting dalam cerita menunjukkan makna peristiwa tersebut. 2. Satu simbol yang ditampilkan berulang-ulang mengingatkan kita akan beberapa elemen konstan dalam semesta cerita. 3. Sebuah simbol yang muncul pada konteks yang berbeda-beda akan membantu kita menemukan tema. Pengertian menurut Stanton tahun 2012 halaman 64 sampai dengan 65. Ironi. Ironi secara umum digunakan untuk menunjukkan bahwa sesuatu berlawanan dengan apa yang telah diduga sebelumnya. Pengertian menurut Stanton tahun 2012 halaman 71. Dalam dunia fiksi ada 2 jenis ironi yang dikenal luas, yaitu ironi dramatis dan ton ironis. Ironi dramatis atau ironi alur dan situasi biasanya muncul melalui kontras diametris antara penampilan dan realitas, antara maksud dan tujuan seorang karakter dengan hasilnya, atau antara harapan dengan apa yang sebenarnya terjadi. Pengertian menurut Stanton tahun 2012 halaman 71. Ton ironis atau ironi verbal digunakan untuk menyebut cara berekspresi yang mengungkapkan makna dengan cara berkebalikan. Pengertian menurut Stanton tahun 2012 halaman 72. Ton adalah sikap emosional pengarang yang ditampilkan dalam cerita. Ton bisa menampak dalam berbagai wujud, baik yang ringan, romantis, ironis, misterius, senyap, bagai mimpi, atau penuh perasaan. Pengertian menurut Stanton tahun 2007 halaman 63. Konsep struktural Robert Stanton menyatakan bahwa karya sastra sebagai suatu struktur yang terdiri atas beberapa unsur yang saling berkaitan antara satu dengan yang lainnya. Analisis struktural bertujuan untuk membongkar dan memaparkan secermat, seteliti, semendetail, dan semendalam mungkin keterkaitan dan keterjalinan semua anasir dan aspek karya sastra yang bersama-sama menghasilkan makna menyeluruh. Selanjutnya ada karakteristik dari teori struktural yang dikemukakan oleh Robert Stanton. Yang pertama adalah terdapat struktur faktual atau tingkatan faktual cerita, seperti alur, latar, tema, dan juga karakter. Yang kedua, terdapat peristiwa kausal yang tidak terbatas. Artinya, di dalam sebuah karya sastra, terdapat hubungan sebab akibat dari satu peristiwa ke peristiwa lainnya. Yang ketiga, adanya peristiwa-peristiwa yang mempertautkan alur, hubungan kausalitas,
dan kepengaruhannya. Dan yang terakhir ada terdapat konflik di dalam sebuah cerita atau sebuah karya sastra.